Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, bagaimana hari ini? Semoga saudara dalam kondisi sehat, kuat, sehingga bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Doakan juga kepada saya untuk selalu sehat, sehingga bisa menampilkan beberapa perkuliahan atau bisa berlanjut dengan baik juga. Masih ingat pada pertemuan pertama kajian evaluasi pendidikan kemarin? Ya, saudara membicarakan atau menerima sebuah materi yang menarik tentang evaluasi pendidikan, pengukuran tes pendidikan, dan sesudah itu saudara mendapatkan tugas untuk bagaimana pengalaman di sekolah masing-masing. Meskipun materi kemarin dengan sekarang mungkin agak bersambung, tetapi agak berbeda sedikit. Nanti saudara bisa melihat bagaimana perbedaannya. Tetapi yang perlu ditekankan adalah pada pertemuan kemarin, sesudah itu saudara memberikan komentar. Ada yang langsung saya respon, oke, bagus, bisa dilanjut. Ada yang saya respon bahwa kok belum menjelaskan tentang sekolah saudara ya, dan selanjutnya. Intinya bahwa semua komentar saudara itu sudah direspon, tinggal saudara apakah sudah melanjutkan nggak jawaban terhadap respon saya kemarin. Selanjutnya pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sebagaimana di papan, subjek, sasaran, prinsip, asesmen, dan evaluasi pendidikan. Itulah materi kita hari ini yang melanjutkan pertemuan kemarin, meskipun ada titik berbeda. Coba nanti perhatikan pada titik mana perbedaannya. Ya, kita sebelum memasuki kajian evaluasi pendidikan pertemuan kedua ini, saudara bisa mereview sepintas saja tentang perbedaan evaluasi, penilaian, pengukuran, dan tes pada pertemuan pertama kemarin. Pada layar ini saudara bisa melihat bagaimana asesmen merupakan kegiatan untuk mengungkapkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Saudara bisa paham betul tentang bagaimana evaluasi yang akhirnya berujung pada nilai. Penilaian asesmen yang siswa itu bisa sejauh mana hasil belajar siswa, ketercapaian kompetensi. Pengukuran measurement telah mencapai karakteristik seperti apa sang siswa. Dan selanjutnya yang keempat itu adalah tes yang dilaksanakan pada saat-saat tertentu sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan. Kita sekarang menginjak ke subjek evaluasi. Subjek evaluasi adalah orang yang melakukan pekerjaan evaluasi. Siapa yang dapat disebut sebagai subjek evaluasi untuk setiap tes ditentukan oleh satu aturan pembagian tugas atau ketentuan yang berlaku. Contoh, untuk melaksanakan evaluasi tentang prestasi belajar atau pencapaian, maka subjek evaluasinya adalah guru. Berbeda kan yang saudara pahami pada kemarin? Yang saudara pahami mungkin prosesnya, atau saudara sendiri hasil evaluasi. Subjeknya seakan-akan saudara. Tapi pada kesempatan ini, karena kita kan belajar kajian evaluasi pendidikan ya, maka yang menjadi subjeknya adalah guru. Mungkin saudara langsung bertanya, Pak, pada posisi bagaimana saya bisa memberikan evaluasi kepada guru? Kalau saudara kembali kepada tempat SD, SMP, SMA saudara, kemungkinan saudara tidak netral dalam hal evaluasi, karena pasti sebagai murid mungkin takut terhadap guru untuk memberikan penilaian. Kedua, mungkin saudara di sana terlalu waktu itu prestasinya bagus sehingga memberikan penilaian yang bagus kepada guru. Begitu juga sebaliknya, kan jika jelek maka wah gurunya ya, kurang bagus. Itu yang saya katakan tadi, ketidaknetralan saudara seandainya memberikan penilaian di tempat saudara. Ini satu pintu atau satu hal yang berbeda dalam pemahaman pertama kemarin. Meskipun tentang subjek evaluasi itu
bisa beragam sekali hanya pada kesempatan ini ketika proses tentang pendidikan. Maka kita bisa mengevaluasi terhadap guru. B. Untuk melaksanakan evaluasi, sikap yang menggunakan sebuah skala maka sebagai subjeknya dapat meminta petugas yang ditunjuk dengan didahului oleh suatu latihan melaksanakan evaluasi tersebut. Jadi pada posisi ini saudara bisa menjadi petugas yang ditunjuk atau bisa menjadi ya semacam hanya teman yang ditunjuk itu aja. Prinsip bahwa untuk melaksanakan evaluasi ini ada petugas yang ditunjuk. Mahasiswa bisa menjadi petugas, bisa tidak. Kalau tidak, hanya sebagai semacam subjek studi. Yang ketiga, untuk melaksanakan evaluasi terhadap kepribadian di mana menggunakan sebuah alat ukur yang sudah distandarisasikan, maka subjeknya adalah ahli-ahli psikologi. Tentunya saudara tidak mempunyai kapasitas untuk psikologi, bukan ahli psikolog, maka pasti ini yang lain. Nah, pada subjek evaluasi ini, saudara pahami, bukan evaluasi yang ada dalam proses belajar mengajar di kelas. Dalam artian, subjeknya itu adalah, misalkan kalau proses belajar mengajar kan siswanya, atau belajarnya lah, itu siswanya. Tapi proses belajar mengajar bisa sang guru. Jadi, sebetulnya apa yang saudara komentari kemarin pada pertemuan pertama, dia tidak salah amat karena saudara memberikan evaluasi juga terhadap sang guru ataupun prosesnya yang ada di sana. Selanjutnya kita melihat pada sasaran evaluasi. Objek atau sasaran penilaian adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan karena penilai menginginkan informasi yang tentang sesuatu tersebut. Sasaran penilaian untuk unsur-unsurnya meliputi input, transformasi, dan output. Input, transformasi, dan output. Nanti hal ini akan kita bahas secara rinci supaya saudara bahkan bisa sampai ke contoh-contohnya. Bisa kita lihat pada halaman selanjutnya, input. Input, transformasi, dan output. Pertama, kemampuan. Jadi, kemampuan untuk dapat mengikuti program dalam suatu lembaga, sekolah, institusi, maka calon siswa harus memiliki kemampuan yang sepadan. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan ini disebut tes kemampuan atau attitude test. Attitude test, tes kemampuan. Ini adalah bisa menjadi ukuran pertama pada input, kemampuan dengan attitude test. Kedua, kepribadian. Ada sesuatu yang terdapat pada diri manusia dan menampakkan bentuknya dalam tingkah laku. Dalam hal-hal tertentu, informasi tersebut tentang kepribadian sangat diperlukan. Hal ini bisa diukur dengan tes kepribadian, personality test. Jadi, pada sekolahan, ketika menampilkan tes attitude, tes personality, maka kita bisa, seandainya saudara guru atau sang guru bisa melihat memang inputnya bagus dan outputnya nanti bagaimana. Yang ketiga adalah sikap. Maksudnya sikap, melihat sikap. Ini merupakan bagian dari tingkah laku manusia sebagai gejala atau gambaran kepribadian yang memancar keluar. Karena ini merupakan sesuatu yang paling menonjol dan sangat dibutuhkan dalam pergaulan, maka banyak orang yang menginginkan informasi khususnya tentang yang bersangkutan, sang siswa itu sendiri. Ini dengan tes sikap. Yang keempat adalah intelijensi, input di intelijensi. Untuk mengetahui tingkat intelijensi, ini digunakan tes intelijensi. Yang tentunya ini para ahli yang mempunyai kemampuan. Jadi tidak setiap orang mampu melihat apa itu intelijensi seseorang. 4 hal ini merupakan tadi kita lihat pada sasaran evaluasi pada titik input dari sebuah sekolah.
Transformasi. Transformasi di sini adalah unsur-unsur yang ada adalah proses proses sekali lagi tadi dalam proses evaluasi. Unsur-unsur transformasi yang menjadi objek penilaian antara lain kurikulum ataupun materi, metode dan cara penilaian, sarana pendidikan atau media, sistem administrasi, guru dan personal lainnya. Ini adalah transformasi. Jadi tidak bisa misalkan hanya pada guru dan personal atau sistem administrasi atau sarana pendidikannya, tetapi semuanya, metode, kurikulum, semua jadi satu kesatuan dalam hal ya evaluasi tadi. Output penilaian terhadap lulusan suatu sekolah dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian prestasi belajar mereka selama mengikuti program. Alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian ini disebut tes pencapaian atau achievement test. Achievement test ini tentunya tidak bisa meninggalkan transformasi atau input. Meskipun ya hasilnya kemungkinan setiap tahun berbeda, bahkan di dalam 1 tahun ketika inputnya misalkan dinamis, sangat mungkin outputnya dinamisnya tidak sedinamis pada waktu input, atau mungkin agak sama. Prinsip-prinsip evaluasi. Jadi di dalam evaluasi itu ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Pertama, keterpaduan. Evaluasi merupakan komponen integral dalam program pengajaran di samping tujuan instruksional dan materi serta metode pengajaran. Tujuan instruksional ini, materi dan metode pengajaran harus sudah ditetapkan pada waktu penyusunan satuan pengajaran sehingga dapat disesuaikan secara harmonis dengan tujuan instruksional dan materi pengajaran yang hendak disajikan. Ini menjadi prinsip pertama. Jadi antara satu dengan lainnya Jadi antara satu dengan lainnya harus keterpaduan. Kedua, keterlibatan siswa. Prinsip ini berkaitan dengan metode belajar pengajaran atau belajar mengajar, yaitu CBSA. Cara belajar siswa aktif yang menuntut keterlibatan siswa secara aktif untuk dapat mengetahui sejauh mana siswa berhasil dalam kegiatan belajar mengajar. Siswa membutuhkan evaluasi. Maksudnya bahwa di dalam evaluasi itu tidak cukup pada taruhlah ya kemampuan sang guru atau fasilitas yang ada di sekolah, tetapi keterlibatan siswa itu penting. Tidak cukup dalam satu waktu, tetapi ya selamanya. Yang ketiga adalah koherensi. Dengan ini, evaluasi harus berkaitan dengan materi pengajaran yang sudah disajikan dan sesuai dengan ranah kemampuan yang hendak diukur. Jadi, kan dari input tadi, guru atau pengelola sekolah itu paham tentang bagaimana sang siswa. Pasti tidak akan diterima mereka kalau inputnya tidak bagus. Karena materi atau kurikulum yang sudah disusun dengan baik sudah mempunyai standar untuk apakah seorang siswa itu layak atau tidak ketika diterima di sekolahan si A, begitu taruhlah. Pedagogis. Evaluasi yang perlu diterapkan sebagai upaya perbaikan sikap dan tingkah laku ditinjau dari segi pedagogis. Jadi, ya karena sang siswa itu beragam, resiko guru, resiko kepala sekolah atau pengelola sekolah, ya kalau memang mereka secara input mempunyai kemampuan dalam proses transformasi, maka pedagogis ini sangat penting. Karena bagaimanapun tidak ingin sekolahan mempunyai siswa yang mempunyai catatan negatif, baik di dalam, apalagi di luar, apalagi oleh orang tuanya. Yang kelima adalah akuntabilitas.
sejauh mana keberhasilan program pengajaran perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan sebagai laporan pertanggungjawaban. Tidak hanya kepada wali murid atau kepala sekolah, tetapi semuanya. Yang lebih penting adalah kepada siswa untuk bagaimana kemampuan kapasitasnya untuk melanjutkan ke, taruhlah misalkan ke perguruan tinggi atau studi lanjutan. Prinsip dalam evaluasi, menurut Suharsimi Arikunto, ada satu prinsip penting dalam kegiatan evaluasi, yaitu adanya triangulasi atau hubungan erat tiga komponen, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran (KBM), dan evaluasi. Tiga hal ini menjadi prinsip dalam evaluasi sehingga menjadi hal yang tidak boleh ditinggalkan salah satunya. Taruhlah kalau sekolah lembaga tidak mempunyai tujuan pembelajaran, masalah. Tidak ada kegiatan belajar mengajar, masalah. Apalagi pada musim pandemi seperti ini, mesti sering bermasalah. Loh Pak, bagaimana tentang musim pandemi ini? Kan mereka kan sering di posisi di rumah, ya itu resiko. Bagaimana guru sekolah mempunyai cara, metode untuk hal ini bisa berproses, terus berproses. Evaluasi, nah evaluasi sekali lagi itu perlu dilakukan yang dihubungkan dengan tujuan dan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya kita melihat alat evaluasi, ada tes, ada non-tes, bagaimana yang ada di papan tersebut. Tes dalam bukunya Evaluasi Pendidikan, Amin Dain Indra Kusuma, tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang boleh dikatakan tepat dan cepat. Dalam buku teknik-teknik evaluasi, tes ialah suatu percobaan yang diadakan untuk mengetahui atau ada atau tidaknya hasil-hasil pelajaran tertentu pada seorang murid atau kelompok murid. Dalam Encyclopedia of Educational Evaluation, test is comprehensive assessment of an individual or to entire program evaluation effort. Jadi, tes adalah penilaian yang komprehensif terhadap seorang individu atau keseluruhan usaha merupakan evaluasi atau program evaluasi. Ini adalah tentang definisi tentang evaluasi. Yang selanjutnya kita menginjak kepada teknik evaluasi. Yang pertama, teknik non-tes. Pertama, skala bertingkat. Skala menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap suatu hasil pertimbangan. Sebagai contoh adalah skor yang diberikan oleh guru di sekolah untuk menggambarkan tingkat prestasi belajar siswa. Bisa dilihat pada rapot saudara ketika SD, SMP, SMA, apakah skala bertingkat ini selalu atau mungkin hanya sebagian karena metode pembelajarannya berbeda. Yang kedua, kuesioner, juga sering dikenal sebagai angket. Pada dasarnya, kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur. Tentang macam kuesioner dapat ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari yang menjawab, atau ada kuesioner langsung, kuesioner tidak langsung. Ditinjau dari segi menjawab, maka dibedakan kalau tadi siapa yang jawab, sekarang cara menjawab, kuesioner tertutup ataupun terbuka. Yang terkait dengan kuesioner ini, mungkin pada sekolah saudara belum semuanya menggunakannya, tetapi mungkin juga sudah menggunakannya. Yang ketiga adalah daftar cocok, checklist. Yang dimaksud dengan daftar cocok adalah deretan pertanyaan di mana responden yang dievaluasi tinggal membubuhkan tanda cocok atau contreng di tempat yang telah disediakan. Ini relatif pada posisi tes untuk guru atau untuk mengevaluasi guru.
juga mungkin terjadi pada proses mengevaluasi siswa dari sang guru. Ini mungkin terjadi. Selanjutnya pada keempat, wawancara atau interview adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab, interview bebas, interview terpimpin, tergantung pada prosesnya. Apakah terstruktur atau tidak? Kelima, pengamatan atau observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan sistematis. Ada 3 cara: observasi partisipan, observasi sistematik, dan observasi eksperimental. Ini yang membedakan tentang observasi, maksudnya pengamatan. Ini sangat tergantung pada siapa yang melakukan. Misalkan observasi partisipan, yaitu observasi yang dilakukan oleh pengamat, tetapi pada itu pengamat memasuki atau dan mengikuti kegiatan kelompok yang sedang diamati. Kalau sistematik, observasi di mana faktor yang diamati sudah didaftar secara sistematis dan sudah diatur menurut kategorinya, sehingga diatur secara detail. Yang eksperimental terjadi ketika pengamat berpartisipasi dalam kelompok. Bahkan sangat mungkin di dalam kelompok itu mereka tidak paham kalau sedang diamati karena menyatu dengan kelompok. Selanjutnya, riwayat hidup. Teknik non-tes riwayat hidup. Jadi melihat dari CV, kurikulum fit atau daftar riwayat hidup. Seperti apa di riwayat hidup itu akan terdeteksi. Meskipun kadang-kadang orang jujur, kadang-kadang orang tidak jujur terkait dengan menampilkan riwayat hidup. Dari kegunaan tes itu ada beberapa hal, yaitu pertama, tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa, sehingga berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut dapat dilakukan pemberian perlakuan yang tepat. Ini adalah ketika guru kepada siswa secara langsung. Jadi ketika melihat ada hal yang kurang, maka sang guru atau lembaga itu langsung memberikan ramuan-ramuan kepada siswa bagaimana bisa mengikuti pelajaran dengan baik, mendapatkan pelajaran dengan baik. Kemudian tes formatif, ini kegunaan ya, ini tentunya. Tadi kan kegunaan pertama, ini kegunaan kedua. Tes formatif itu yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk setelah mengikuti suatu program tertentu. Dalam kedudukannya seperti tes ini, tes formatif dapat juga dipandang sebagai tes diagnostik pada akhir pelajaran. Evaluasi formatif mempunyai manfaat bagi siswa, guru, maupun bagi program itu sendiri. Manfaat bagi siswa misalkan untuk mengetahui apakah siswa sudah menguasai bahan program secara menyeluruh, merupakan penguatan atau reinforcement bagi siswa, usaha perbaikan, dan sebagai diagnosa. Jadi, tes formatif ini sangat bermanfaat terhadap siapa yang terlibat di dalamnya, taruhlah terhadap siswa. Ketika siswa, jadi kan ini untuk mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk setelah mengikuti suatu program tertentu. Kalau sudah terbentuk, maka penyelenggara tes itu sangat senang, lembaga tentunya, lembaga pendidikan. Tetapi kalau belum, maka bagaimana dibuat metode yang bisa menyampaikan kepada sang siswa. Selanjutnya, yang ketiga adalah tes sumatif, merupakan tes yang dilaksanakan setelah berakhirnya kelompok program atau sebuah program yang lebih besar. Manfaat tes sumatif untuk menentukan nilai, untuk menentukan seorang anak dapat atau tidaknya mengikuti kelompok dalam menerima program berikutnya, untuk mengikuti catatan kemajuan belajar siswa. Ini adalah manfaat tes sumatif, meskipun yang paling diketahui oleh saudara siswa khususnya pada waktu itu adalah tes sumatif. Tes-tes yang lainnya, yaitu tentang tes formatif, tes diagnostik, itu relatif tidak terjadi. Begitu juga pada posisi sekarang,
saudara ketika menjadi mahasiswa yang belajar tentang kajian evaluasi pendidikan, hal ini tes diagnostis, kemudian tes formatif, tes yang dua hal tadi, maksudnya yang formatif dan diagnostik itu relatif tidak masuk. Baru sadar ketika saudara, oh iya, selain tes formatif pada waktu saudara belajar dahulu ada yang lain, yang sebetulnya saudara dalam prosesnya itu selalu dikawal oleh guru. Taruhlah tes diagnostik terkait dengan kegunaannya untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa. Pasti pada waktu itu saudara dikawal oleh guru untuk ini, dan ada tes tapi saudara tidak merasakan itu tes. Karena yang saudara pahami tentang tes itu ya sumatif, yang selanjutnya menentukan apakah saudara bisa naik kelas atau lulus dari sekolah. Padahal dalam sebuah pembelajaran, tes diagnostik ini sangat bermanfaat untuk lembaga. Jadi untuk lembaga hal tersebut sangat bermanfaat. Begitu juga tes formatif. Ketika siswa terdeteksi terkait dengan apakah dia sudah mampu atau belum memenuhi program dengan tes formatif ini, maka ini sangat bermanfaat bagi guru, siswa, dan program itu sendiri. Jadi untuk bisa bersinergi antara ketiga komponen, lembaga, guru, sama siswa. Yang terakhir, tes sumatif yang sekali lagi yang kegunaannya untuk melihat, untuk menentukan nilai, untuk menentukan seorang dapat atau tidak mengikuti kelompok menerima program berikutnya, untuk mengetahui, mengisi catatan kemajuan belajar Zerifa, ini yang paling sering dipahami oleh siswa. Itulah hal yang atau materi kajian evaluasi pendidikan yang kedua ini. Semoga ada manfaat bagi saudara semuanya. Sebelum ditutup, tugas saudara hari ini selanjutnya memberikan, ini kan sama seperti kemarin, semacam testimoni terkait dengan apa yang terjadi pada sekolahan saudara, yaitu terkait dengan pertama tes diagnostik. Apakah tes diagnostik, ya? Kita cari tes diagnostik. Tes diagnostik ini, apakah tes diagnostik ini sudah terjadi pada sekolahan saudara? Mungkin bisa dijelaskan di konten saya. Yang kedua, juga apakah tes formatif juga dilaksanakan? Bentuknya seperti apa? Silahkan dijelaskan. Begitu juga kalau sumatif jelas. Yang belum itu adalah diagnostik sama formatif. Itu perlu dijelaskan pada komentar konten kita, sehingga saudara bisa menjelaskan sudah berjalan atau belum, pertama. Kedua, seperti apa prosesnya? Ketiga, seharusnya bagaimana lebih baiknya? Melihat dari situ, maka saudara bisa memberikan evaluasi terkait dengan subjek, sasaran, terkait dengan evaluasi. Sehingga minimal saudara bisa mempunyai modal untuk melakukan evaluasi pada proses-proses pembelajaran selanjutnya, dan mungkin bisa saudara tarik ke wilayah ya yang ada di luar. Yang ada di luar bisa lembaga-lembaga sekolah, sekolahan saudara dulu, atau sekolahan sekarang yang sedang berjalan. Semoga ada manfaat. Silahkan dikerjakan terkait dengan tugasnya. Semoga saudara bisa paham. Kalau belum paham, kita diskusikan atau bahkan kita buka kelas selanjutnya. Terima kasih. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.